yang menyinari hidupku. Kasihku tulus padamu, ya Yesus Tuhanku. Hulungi hotupamu, ode bataku na tutu, mana mehapar sorioku, iutonoku homurju. Haholong aku hototo, nang tos pehosako. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara-saudara tetap dalam pengasihan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Senin 17 April 2023. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan nama-Mu di segala kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu tercurah. Kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 5 saya akan membacakan untuk kita. 1 Timotius 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah saudara melihat sesuatu menjadi kacau ketika mereka tidak mengindahkan nasihat? Pernahkah setiap orang tua mengalami anak-anaknya menjadi kacau hidupnya ketika setiap anak-anak kita tidak mendengar nasihat orang tuanya? Nasihat itu sangat memegang peranan penting untuk membentuk karakter setiap orang. Demikian halnya yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius diingatkan supaya tidak jemu-jemu menasehati, mengajar seturut dengan firman Tuhan. Jemaat-jemaat di Efesus menghadapi ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Sangat membutuhkan nasihat. Sangat membutuhkan orang-orang yang tegar hati. Sangat membutuhkan orang-orang yang mau terbeban dipakai oleh Allah untuk menolong mereka, mengajarkan ajaran yang murni, mengajarkan ajaran yang sehat, mengajarkan ajaran yang sungguh mendatangkan kehidupan. Itulah yang kita dengarkan melalui renungan hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 5. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk menghempang ajaran-ajaran sesat, kita perlu menumbuhkan semangat kepedulian terhadap yang lainnya. Mereka yang kuat, mereka yang beriman, mereka yang benar-benar sehat harus ambil bagian untuk menolong saudara-saudaranya yang lemah, menolong saudara-saudaranya yang terombang-ambing, menolong saudara-saudaranya yang sedang mengalami kekacauan dalam hidup dan kehidupannya. Ketika kita berperan, ketika saya berperan, ketika saudara berperan, ambil bagian dalam memberi nasihat dengan tujuan supaya semua dibangun di dalam kasih Kristus. Karena nasihat itu bertujuan adalah untuk mengingatkan kita
betapa pentingnya hidup untuk saling mengasihi. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Maka tidak ada satu nasihat yang diberikan mendatangkan kehancuran. Kalau kita menasehati, haruslah dari hati yang tulus. Jangan kita mengatakan kita menasehati karena aku sayang padamu, aku marah. Karena aku sayang padamu, akan menegur engkau dengan keras. Karena aku sayang padamu. Kita sering memperalat kata sayang, kata kasih untuk melampiaskan amarah kita, untuk mengucapkan sesuatu yang ada dalam benak kita kepada mereka. Sehingga mereka juga mengalami bukan semakin baik, tapi semakin mengalami ketertekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, menasehati seseorang benar-benar harus tulus, benar-benar harus digerakkan oleh kasih. Jangan menasehati seseorang supaya melampiaskan amarah, supaya melampiaskan rasa dendam, supaya melampiaskan atau menunjukkan bahwa saudara paling hebat. Tapi memberi nasihat karena memang mereka membutuhkannya. Memberi arahan karena memang harus ditegakkan, diluruskan. Karena memberi nasihat harus benar-benar membawa suatu sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari hati inilah lahir nasihat-nasihat yang baik. Ketika dari hati yang suci keluar nasihat-nasihat yang baik, maka hasilnya pun akan baik juga. Siapapun yang boleh kita nasihati, kalau memang kita tulus, dari hati ini tergerak, tentu kita akan menyampaikannya dengan hati-hati, dengan waspada, supaya mereka jangan menjadi tersakiti. Artinya juga memberi nasihat harus berhikmat. Jangan asal menasehati, lihat situasi dan kondisinya. Ingatkan mereka bahwa ada bahaya yang akan mereka hadapi jika nasihat ini tidak dituruti, jika nasihat ini tidak didengar, jika nasihat ini tidak digubris, akan ada sesuatu bahaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari ambil bagian. Ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan di sekitar kita, di luar rumah kita. Ada banyak ajaran-ajaran yang menggoyang iman kita. Ada banyak ajaran-ajaran sesat yang mengacau balaukan kepercayaan kita, membuat kita menjadi kerdil, membuat kita menjadi lemah. Oleh sebab itu, dengarlah nasihat yang baik. Dengarlah arahan-arahan yang baik dan ujilah semuanya. Apakah itu benar-benar untuk membangun dirimu atau tidak? Jika itu berguna membangun diri kita, mengembalikan diri kita lebih baik lagi, maka jangan marah jika saudara dinasehati. Jangan marah jika saudara diingatkan. Jangan marah jika saudara benar-benar ditegur. Ingatlah, mereka yang memberi nasihat digerakkan oleh kasih, sangat membangun, dan Tuhan mengutus mereka, memakai mereka untuk menyampaikan nasihat tersebut. Orang yang menghargai nasihat, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Semoga setiap orang tua benar-benar mampu memberi nasihat yang baik kepada anak-anaknya, terutama dengan perbuatan. Jaga tutur kata, jaga sikap hatimu ketika memberi nasihat kepada anak-anak kita. Ketika memberi arahan kepada anak-anak kita, jangan menjadi hakim, tapi rangkul dia. Dia adalah anakmu, dia adalah saudaramu, dia adalah keluargamu, maka seharusnya kita mengasihinya dengan baik. Sebelum menasihati, ada baiknya kita berdoa. Ada baiknya kita mengundang Roh Kudus supaya ketika kita menasihati seseorang, mereka tidak terluka, justru mereka akan merasa senang dan bersukacita oleh karena arahan-arahan dari kita mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Yakinlah Bapak Ibu Saudara,
Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita mau ambil bagian, menasehati, menegur mereka dalam kelemahan-kelemahan dan kesalahan mereka dengan penuh cinta kasih yang dari kita. Semoga firman Tuhan ini berguna untuk mengingatkan kita, menjadikan kita menjadi orang yang mau peduli kepada sekitar kita, untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas kesempatan yang luar biasa kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa nasihat itu datangnya dari hati yang suci, sehingga akan mendatangkan sesuatu hal yang luar biasa. Biarlah kami semua hamba-Mu, semua umat-Mu, semua jemaat-Mu tergerak hati kami masing-masing untuk memberi nasihat kepada siapapun yang membutuhkannya, memberi nasihat kepada mereka yang sudah jalannya tidak lurus, memberi nasihat kepada mereka yang sedang kacau, sehingga mereka dikuatkan, ditopang dengan kehadiran kami, memberikan arahan, pendapat dan nasihat kepada mereka. Dan jika kami diberi nasihat, biarlah kami menerimanya dengan baik, karena tidak ada nasihat yang tidak berguna. Nasihat adalah untuk membangun, nasihat adalah untuk memberikan sesuatu hal yang luar biasa. Nasihat adalah untuk menggerakkan hati, meninggalkan sesuatu kekurangan-kekurangan, dan menuju hal-hal yang baru. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang memberikan nasihat, ajaran, dan didikan, biarlah mereka mengalami sukacita yang dari-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang dinasehati, biarlah mereka juga membuka hati mereka untuk menerima nasihat tersebut. Berkati semua jemaat-Mu yang boleh mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara kami yang sakit, kiranya mengalami kesembuhan yang dari-Mu. Saudara-saudara kami yang bimbang, ragu, menderita, kiranya mendapat pemulihan yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Semangat Bapak Ibu Saudara, tetap sukacita melakukan kebenaran firman Tuhan. Horas. Haholo